Malaysia mau lawan Indonesia. Eits, lihat dulu kekuatan militer Indonesia versus Malaysia, ibarat langit dan sumur bor. Inilah bos, kemarin-kemarin beritanya, ya kan, kalau Indonesia ini betul-betul pandai mengarang cerita. Pada faktanya, banyak orang Indonesia yang merasa terbantu kerja di Malaysia. Jadi, stop untuk membuat cerita bohong. Mari kita jaga kerukunan satu sama lain. Merasa geram dengan banyaknya berita bohong. Indonesia dan Malaysia akan berperang lah. TKI yang bekerja di Malaysia direndahkan lah. Akhirnya TKI Malaysia ini bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Di era media sosial sekarang memang banyak sekali berita yang tidak sesuai fakta. Apalagi dengan kecanggihan di era digital sekarang. Berita-berita bohong itu mudah sekali dibuat. Biasanya sang pembuat berita bohong itu tidak menampakkan mukanya. Kemudian menarasikan seolah-olah keadaan di Malaysia tidak baik-baik saja. Orang yang bekerja di Malaysia, khususnya untuk para TKI, selalu dikaitkan dengan berita-berita yang tidak sesuai fakta. Seolah-olah yang bekerja di Malaysia itu dihina, direndahkan. Pada faktanya banyak kisah cerita TKI yang dari Malaysia sukses. Mungkin waktu datang ke Malaysia belum punya rumah. Setelah kerja di Malaysia punya hasil, dapat rumah. Mungkin juga bisa buat usaha, peternakan, ataupun hal lainnya. Namun sayangnya masih banyak segelintir netizen yang tidak paham dengan suasana di Malaysia. Kemudian selalu mengaitkan membuat cerita bohong untuk disebarkan di media sosial seperti YouTube. Padahal itu bohong. Dan kalau bohong seperti itu sama saja fitnah. Kalau sudah fitnah sama saja menebar kebencian. Jadi untuk sahabat-sahabatku, stop untuk membuat berita bohong. Apalagi tentang berkaitan dengan para TKI yang bekerja di sini. Dan pada akhirnya TKI Malaysia ini bersuara seperti ini. Sampai geram, sampai marah. Inilah bos, kemarin-kemarin beritanya, ya kan, kalau Indonesia ini betul-betul pandai mengarang cerita. Kemarin itu gempar dengan berita atau cerita bahwasanya Malaysia dengan Indonesia itu perang lah, perbatasan lah, inilah itulah, ya kan. Aduh. Dan saya bilang pada netizen Indonesia atau netizen apapun itu, ya, saya hanya bisa bilang jangan banyak ngebacot lah kamu ini. Betul jangan sekali mas. Banyak ngebacot, ya. Nah, perang di Indonesia ini masih banyak penjajah bos. Jadi jangan ngebacot lah. Perang dengan Malaysia, perang dengan Amerika. Sedangkan perang dengan negara rakyat sendiri saja gak mampu, apalagi mau perang dengan negara luar bos. Ini buat netizen yang memang banyak ngebacot ini. Sabar mas, sabar. Kakek ngomong lah kamu ini. Hah? Kalau kamu sendiri pun pengecut. Hah? Kamu iyalah, bapak kamu warisan dari DPR, warisan dari gubernur, warisan dari bupati, warisan dari kepala desa, warisan dari apa itu, koruptor. Iyalah kamu ngebacot. Kami macam mana? Nah, lepas itu yang baru-baru ini geger lagi. Ini bukan membelakan Indonesia atau saya membelakan Malaysia, enggak. Coba yang banyak ngebacot ini, tahu ngebacot, lontong loh ini. Ini banyak yang geger sekarang ini bahwasannya inti daripada cerita apa ini, Malaysia sangat dulu mengemis kira macam memburuk-burukkan, ya kan. Dulu Malaysia memburuk-burukkan Indonesia, ya kan. Lepas itu sekarang ini Malaysia katanya sangat mengemis untuk
diberikan pekerja-pekerja Indonesia katanya. Allah, wa. Jangan banyak-banyak ngebacot lah kamu, wa apa lele kamu ini. Sebelum kamu membilangkan bahwasanya negara Malaysia membutuhkan dan mengharapkan, ya bahasanya lah seperti itulah ya kan. Jauh sebelum itu, saya pribadi nih sangat perlu banget pekerjaan di sana, bos. Ya. Walaupun hakikatnya nih, saya pun sudah ada ternak ayam kami nih. Ya, bukan pamer, nggak ada niat mau pamer. Tapi kadang aku benci tengok orang ini, netizen yang ngebacot ini. Sikit-sikit perang, sikit-sikit apa? Nggak ada ke konten lain. Nggak ada yang bisa buat konten-konten ya apa saja lah. Ini cerita perang dengan Malaysia, perang dengan ini. Sedangkan perang dengan bangsa sendiri saja kagak mampu, apalagi perang dengan negara luar. Sabar, Mas. Memang betul-betul sarapan lontong kamu ini banyak-banyak. Gua kagak peduli lah lu siapa. Gua kagak peduli lu dari anggota DPR kah, itu bupati ke gubernur kah. Nggak penting gua. Saya jujur, saya nggak apa ya. Saya bukan nggak bersyukur atau apa ya. Tapi saya sebagai rakyat Indonesia, nggak ada yang kita banggakan dari Indonesia nih, guys. Jangan gitu, Mas. Saya pun pagi-pagi nih ngerjain kandang nih. Ini pun ayam kat ini. Nih. Kami pun tetap jalan terus. Tapi saya nggak membilangkan bahwasanya buat konten atau membuat cerita yang bukan fakta, atau mungkin yang bukan di luar logika lah, bos. Ya. Jadi buat netizen ini yang mungkin nggak tahu apa-apa, hanya mengharap membuat satu video benar nggak benar, yang penting subscribe, yang penting like, yang penting apa itu plus apa semua itu. Untuk apa, bos? Hasil yang seperti itu untuk apa? Kamu mau ikut-ikut ini pejabat-pejabat Indonesia? Darah yang mengalir dalam tubuhnya itu haram. Kalau bukan saya membilangkan bahwasanya saya tidak pernah makan duit haram, bukan saya mengatakan bukan saya ini bukan orang yang nggak berdosa, bukan ya. Akan tetapi kalau seandainya saya melakukan kejahatan tadi pun, itu mungkin karena terpaksa dulu. Ya Allah, inilah buat netizen bangsat ini, nggak usah lah ngebacot, buang jauh-jauh. Betul, Mas. Kalau kamu warisan kamu banyak, kamu pewaris dari bapakmu, dan warisan itu perlu kamu pertanyakan dari mana. Kalau mungkin bapakmu bisnisnya itu bagaimana, ya kan? Kalau bapakmu dulu memang tuan takur, hasil dari tuan takur dari mana, itu kamu pertanyakan. Jangan kamu ngebacot ini. Gue kagak seneng lah tentang bangsat kamu ini. Ini aku dengan buat jengkel saja. Kan akhirnya kena sekolah sama TKI yang bekerja di Malaysia, dan masnya pun sangat kecewa ya ketika ada konten-konten yang suka berbohong, yang suka omong kosong, pada faktanya itu berita bohong. Namun anehnya segelintir netizen Indonesia masih percaya dengan berita-berita TKI di Malaysia direndahkanlah. Sekarang Malaysia mengemis minta kepada Indonesia untuk apa ya, untuk mengirimkan tenaga kerja lah apalah, padahal semua berita tersebut adalah bohong. Karena masnya juga seorang TKI yang bekerja di Malaysia, merasa sangat kurang nyaman ya dengan berita-berita tersebut, apalagi sedikit-sedikit menyangkut nama TKI. Sedikit-sedikit Malaysia dan Indonesia akan berperang. Nggak ada, bos. Malaysia Indonesia damai-damai saja. Malaysia Indonesia bersahabat sangat baik, saling tolong menolong, saling
memerlukan satu sama lain. Bahkan masnya pun juga begitu sangat bersyukur bisa bekerja di Malaysia. Bukan istilahnya masnya membanding-bandingkan ya, tetapi mungkin ya merasa kurang nyaman dengan berita-berita bohong. Dan berita tersebut di YouTube, di TikTok beredar begitu sangat banyak. Dan saya pun juga kurang tahu ya motivasinya itu untuk apa. Kalau berita bohong ujung-ujungnya membohongi masyarakat kita sendiri. Pada faktanya kalau kita bekerja di Malaysia dengan secara sah, dengan secara resmi, di sini tuh aman-aman saja kok sahabatku semua. Yang penting kalau kerja ke negara orang jangan sampai ilegal. Dimanapun, ya kan, ke negara manapun. Nah, kalau mau bekerja ke negara orang, jangan lewat mulut orang. Ini yang sering tidak dipahami oleh sahabat-sahabat kita ketika ingin merantau ke negara orang, ujung-ujungnya tertipu, ya kan? Baru-baru ini ratusan bahkan ribuan orang Indonesia tertipu kerja di negara tetangga Kamboja, Thailand, Myanmar. Padahal negara Indonesia tidak bekerja sama dengan negara tersebut untuk mengirimkan TKI ke negara tersebut. Maka dari itu sahabat-sahabatku semua, jangan mau kerja ke negara tersebut. Dan di Malaysia saat ini bukan tidak boleh istilahnya orang Indonesia bekerja di Malaysia, karena banyak sekali ya beredar video berita tentang seolah-olah pemerintah Indonesia itu sudah menyetop, tidak boleh tidak ada yang boleh kerja di Malaysia. Pada faktanya bukan seperti itu sahabatku semua. Untuk saat ini di Malaysia, ya kan, sementara tidak menerima pekerja asing dulu. Itu yang saya baca di tahun 2024 kemarin ya. Tak tahu kalau untuk peraturan tahun 2025 belum muncul kabar. Kemudian beritanya itu dibuat salah atau diplesetkan. Kalau dalam bahasa Indonesia, diplesetkan seolah-olah pemerintah menghentikan TKI untuk tidak bekerja di Malaysia. Ya kalau pemerintah menghentikan, bermakna seluruh TKI pasti pulang semuanya. Begitu sahabatku semua, konsepnya seperti itu biar tidak salah paham. Dan inilah fakta ketika Mas TKI berbicara kepada netizen yang suka mengarang cerita omong kosong. Dan pada faktanya masih banyak kok orang-orang baik di Malaysia yang memperlakukan para TKI seperti saudara. Bahkan mereka begitu sangat dekat, penuh kehangatan. Tidak ada yang istilahnya, oh TKI yang bekerja di Malaysia direndahkan oleh orang Malaysia. Itu kan sering sekali beritanya bermunculan seperti itu. Padahal di sini kita baik-baik saja. Kita simak dan kita reaction videonya. Kalau sudah seperti ini, akhirnya malu sendiri kan disekolahkan oleh TKI yang bekerja di Malaysia. Nih, buat netizen-netizen yang kagak ngerti apa-apa, ya, buat cuma sekedar sharing aja lah, ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mempunyai masalah tersendiri, mempunyai nasib tersendiri, ya, nggak usahlah di share atau mungkin di apa ya, yang mengatasnamakan rakyat atau mengatasnamakan negara, peduli dengan negara, dengan peribahasanya perang dengan Malaysia, perang dengan ini, ya kan? Gua tanya sama lo, di Indonesia ini apa yang kita banggakan, bro? Bukan saya nggak apa ya, saya mungkin bersyukur, hanya bersyukur karena saya dilahirkan oleh orang tua saya orang Indonesia. Tapi jujur nggak ada yang saya banggakan di Indonesia ini. Nih, ya bukan mamer ya, ini hasil dari Malaysia bos, ya. Ini hasil dari Malaysia, walaupun sekarang ini saya masih di Malaysia bos, ya. Ini hasil dari Malaysia, bukan hasil dari Indonesia yang mungkin saya bekerja di bagian tertentu, enggak. Ini hasil dari Malaysia bos. Jadi buat netizen yang nggak ngerti apa-apa,
yang mengatakan perang dengan Malaysia, yang katanya Malaysia itu butuh tenaga kerja Indonesia dan sebagainya. Jauh sebelum kamu ngomong seperti ini, jangankan cerita negara, ya, saya itu pun sangat perlu kerja di sana. Hah? Coba lu pikir ini, kita di Indonesia ini, orang yang tidak sekolah seperti saya ini, kerja bangunan lah ya, kerja bangunan kah, kerja apa lah itu ya, dihargain berapa? Kerja banting tulang, betul-betul saya rasa capeknya dia 3 kali lipat dibandingkan kita kerja di Malaysia. Ini minta maaf bro, sekali lagi saya minta maaf ya, bukan saya menyombongkan diri atau saya membenci Indonesia, enggak, saya tidak membenci Indonesia, tapi saya hanya bertanya apa yang kita banggakan dari Indonesia ini. Kalaupun lo sekolah tinggi nih ya, kalau lo sekolah tinggi mau jadi apapun itu, PNS kah, pegawai negeri kah, apakah itulah, sedangkan kita mau bekerja di pabrik, ini pabrik ya, ini pengalaman saya, itu nyogok bos, mau masuk pabrik itu nyogok ya, itu memang hakikat dan sudah menjadi darah daging bosku, sudah menjadi darah daging Indonesia. Saya tidak berniat untuk menjurukan, tapi memang ini fakta real, fakta atau cerita benar ya. Jadi kalau yang netizen tadi bercerita tentang perang dengan Malaysia, perang dengan ini ya kan, yang pokoknya ya nggak tahu lah apa ya, nggak usah lah. Di Indonesia sendiri bos, perang dengan tikus-tikus berdasi itu ya, nggak kira itu udah kepada dari ya, pejabat, kepala desa, gubernur, wali kota dan sebagainya itu. Di Indonesia sendiri penjajahnya saja, jangankan penjajah, melebihi dari Belanda, melebihi dari Inggris, melebihi dari Portugis, itu ada. Mereka lahir dari perut orang Indonesia, yang mungkin mereka lahir di tanah Indonesia, tapi mereka jajah negara Indonesia. Sampai hati mereka. Tapi saya yakin kematian pasti datang. Nggak kira lu, nggak kira gua, nggak kira sampean. Kematian betul, pasti Mas. akan datang. Sama ada pertanyaannya, kematian yang seperti apa yang kita akan dapatkan nanti. Nih sore-sore gua di kandang. Ini saya belum berangkat. Ya, saya belum, mungkin nanti tanggal 20 saya atau 15 mungkin saya akan berangkat. Nah, mudah-mudahan ini menjadi masukan. Assalamualaikum. Nanti sini ya. Dan seperti apa orang Malaysia dengan orang Indonesia hubungannya? Arah buat ni, arah buat tu, buat ni. Apakah benar bos Malaysia suka merendahkan TKI yang bekerja di Malaysia? Mari kita lihat faktanya. Puan tak pernah saya macam tu. Tapi itu kat sini. Tapi Wanti sebab saya percaya kau tak ada ke po. Tengoklah ni betul. Ini majikan dan bos. Kok majikan dan bos? Majikan dengan pekerja nampaknya tengah berbincang sahabatku semua. Puan tak pernah saya begitu betul. Puan Jangan tak pernah. jangan nipu, wanti tak baik tau, duk nipu. Sebab saya percaya ke wanti ke. Kak Syah ni yang mana dah Kak Syah? Wanti baru juga dia. Tahu? Mana ni?
Puan jangan bagi tahu Puan. Saya tak pernah kok gitu Puan, betul. Baiklah dok. Tak pernah, lillahi ta'ala demi Allah Puan, saya tak pernah buat macam tu Puan. Saya tak pernah ngadu-ngadu macam tu, apalagi ke Puan dekor ke kami pun saya tak pernah buat macam tu. Kenapa sampai nangis, Mbak? Pernah? Memang betul tak pernah kok? Sumpah demi Allah Puan, saya tak pernah ngadu-ngadu. Jangankan ke kami, ke Puan dekor saya tak pernah ke Habis tu kawan-kawan. kan kasih tipu Puan. Wanti yang molek apa? Saya tak marah kalau wanti jujur. Betul Puan, saya tak pernah buat macam tu. Yalah. Happy birthday. Banyak kena prank. Masya Allah. Tahu-tahu hari jadinya. Dia seorang tapi di Malaysia diperlakukan seperti keluarga sendiri. Masihkah kalian menghina sahabat kita daripada Malaysia? Sedangkan para pekerja Indonesia ketika berada di Malaysia begitu disambut Kurang ajar. Masya Allah. Terima kasih orang baik daripada Malaysia. Kurang ajar. Sampai nangis ya kakaknya di prank. Betul kan? Ampun Puan. Birthday Wanti. Mama aja. Mama dah punya. Sia Wanti kena prank. Ya Allah. Tunjukkan kebenarannya. Masya Allah. Bukan dah kena hadap. Potong kuih. Potong kuih. Jangan belak foto ya. Foto nanti. Ya. Alhamdulillah. Jadi. Jangan taman itu. Masya Allah. Baru saja kita mendengarkan pendapat TKI yang bekerja di Malaysia tentang berita bohong yang sering beredar di media sosial. Sekali lagi, pendapat orang itu berbeda-beda. Mungkin sebagian netizen ada yang setuju, ada pula yang tidak setuju. Masnya menceritakan tentang situasi kehidupan yang dialaminya selama berada di Indonesia. Dengan pekerjaan yang begitu sangat berat, dengan upah yang tidak seberapa. Berbeda ketika beliau bekerja di Malaysia. Kemudian beliau seolah-olah mungkin agak kecewa juga dengan berita-berita bohong yang selama ini sering beredar. Karena itu akan menimbulkan perselisihan di antara dua netizen. Pada faktanya, banyak orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Mereka pulang membawa hasil. Bahkan masnya pun sampai punya usaha peternakan. Meskipun sudah punya usaha peternakan, masnya pun masih menjadi seorang TKI yang bekerja di Malaysia. Kemudian banyak juga orang-orang Indonesia yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. Itu pun juga disambut dengan penuh kebaikan. Saya juga ingin berbicara tentang orang baik dan orang jahat. Mana-mana negara semuanya itu ada. Jadi sekali lagi untuk para netizen, stop untuk membuat cerita bohong. Seolah-olah di Malaysia keadaan tidak baik-baik saja. Seolah-olah TKI yang bekerja di Malaysia direndahkan. Pada faktanya tidak seperti itu. Ada juga seorang TKI yang bekerja di Malaysia. Mungkin tidak setuju dengan pendapat saya. Juga nggak ada masalah. Semua orang itu bebas berpendapat. Tapi pada faktanya, kejadian itu memang sering terjadi di media sosial. Yang dimana banyak berita yang beredar sangat hoak. Nanti ujung-ujungnya saya pun juga dibilang, kamu itu penjilat ringgit. Suka memuji-muji Malaysia. Padahal saya hanya ingin meluruskan berita-berita yang bohong. Selama ini disebar luaskan. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan sahabatku juga bisa mendapat informasi. Dan tentunya jika suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.